Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Masih dalam pembelajaran pemrograman Oktav bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran citra dengan bilinear interpolation. Nah, operasi rotasi atau perputaran citra itu bisa mengakibatkan efek bergerigi pada citra. Terlebih lagi apabila dalam rotasi tersebut melibatkan operasi pembulatan, seperti misalkan fungsi floor ataupun pembulatan yang mendekati dengan terdekat atau fungsi round, itu terkadang mengakibatkan efek bergerigi pada citra objek. Seperti yang dilihat pada gambar sebelah kiri, di sini ada efek bergerigi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan interpolasi. Nah, salah satu jenis interpolasi adalah bilinear interpolation. Nah, seperti apa ilustrasinya? Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini bilinear interpolation. Ini kotak yang berwarna biru ini adalah posisi dari fungsi pada posisi P aksen, Q aksen. Nah, seperti ini. Dia mendekati ke salah satu dari 4 titik yang ada di pojok ini, lebih dekat ke F, P, Q. Nah, cara untuk mengatasi adanya gerigi itu adalah dengan algoritma ini, bilinear interpolation. Nah, rumusnya seperti yang ada di atas ini. Jadi untuk mencari nilai F pada koordinat P aksen, Q aksen adalah dengan rumus ini, yaitu 1 dikurangi A, 1 dikurangi A dikalikan dengan 1 dikurangi B dikalikan F pada koordinat P, Q. Nah, di sini ditambah dengan 1 dikurangi B dikalikan F pada koordinat P, Q plus 1. Kemudian ditambahkan dengan A. Nah, di sini ada A dikalikan 1 min B dikalikan dengan F pada koordinat P plus 1, Q. Jadi di sini ada P plus 1, Q ditambah 1 min B dikalikan dengan F pada koordinat P plus 1, Q plus 1. Nah, sedangkan P dan Q sendiri nilainya merupakan pembulatan ke bawah dari P aksen. Ini P aksennya pembulatan ke bawah. Sedangkan Q merupakan pembulatan ke bawah dari Q aksen. Nah, adapun nilai A yang ada di persamaan ini, A dan B itu, A itu kan di sini nih. A itu sama dengan P aksen dikurangi dengan Q. Sedangkan B posisinya pada sumbu X ya, mendatar. Jadi B itu adalah Q aksen dikurangi Q, seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung buka aplikasi Oktav-nya. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan langsung kita buat script di editor. Saya ketikkan di sini, saya buat sebuah fungsi
ketikkan function, kemudian argumen outputnya saya beri nama P sama dengan nama fungsinya, misalkan putar bipolar interpolation, saya buat namanya adalah putar BI, putar BI. Kemudian IMG atau IM sama sudut, koma sudut, seperti ini. Selanjutnya saya akan mengcopy variabel IM dan menyimpan dalam variabel I. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi dan lebar dari citra. Hasil ukuran tinggi dan lebar citra tersebut disimpan dalam variabel bernama TI dan LE, seperti ini. Saya gunakan fungsi size buka kurung IM, seperti ini, titik koma. Selanjutnya saya akan mengubah sudut derajat menjadi rad. Jadi saya buat variabel bernama rad, kemudian sudut dibagi 180 dikalikan dengan pi, titik koma. Kemudian saya hitung nilai cos theta sama dengan cos buka kurung rad, kemudian tutup kurung, diakhiri titik koma. Kemudian sin theta sin T sama dengan sin dalam kurung rad, diakhiri titik koma. Kemudian saya buat variabel untuk menampung elemen matrik bernilai 0. P besar sama dengan zeros dalam kurung TI, LE, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan fungsi for untuk perulangan. For Y sama dengan 1 sampai dengan TI. Kemudian di bawahnya lagi for X sama dengan 1 sampai dengan LE. Selanjutnya X yang baru, XBA sama dengan X dikalikan dengan cos T ditambah Y dikalikan dengan sin T, seperti ini. Kemudian YBA, Y yang baru adalah Y dikalikan dengan cos T dikurangi Y dikurangi X dikalikan dengan sin T, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan fungsi percabangan, fungsi if XBA lebih besar dari sama dengan 1, tutup kurung, kita n-kan dengan XBA kurang dari sama dengan LE, tutup kurung, kemudian kita n-kan lagi YBA lebih besar dari sama dengan 1 sampai dengan tutup kurung, kemudian kita n-kan sekali lagi YBA kurang dari sama dengan TI, seperti ini. Nah, kemudian saya buat variabel bernama P untuk membulatkan ke bawah nilai dari YBA. P sama dengan floor, kemudian YBA seperti ini, titik koma, kemudian key sama dengan floor,
XBA seperti ini. Selanjutnya saya buat variabel A sama dengan YBA dikurangi dengan P, sedangkan B sama dengan XBA dikurangi dengan Q. Nah, selanjutnya saya gunakan fungsi if lagi, fungsi percabangan if. Jika if XBA sama dengan LE, atau kalau atau itu tandanya tegak 2 seperti ini, kemudian YBA sama dengan TI tutup kurung, kemudian nilai R Y, X sama dengan nilai I besar P, Q seperti ini. Jadi R akan diisi dengan nilai I pada P, Q pada koordinat P, Q seperti ini. Nah, sekarang else, jika tidak, kita gunakan else, maka R Y, X akan diisikan dengan persamaan bipolar interpolation sebagaimana yang ada di PowerPoint. Jadi saya tulis persamanya adalah A1 dikurangi A tutup kurung dikalikan buka kurung 2 kali 1 dikurangi B tutup kurung dikalikan dengan I P, Q. Oke, tutup kurung ditambah B dikalikan I P, Q plus 1 seperti ini, tutup kurung sekali lagi. Nah, kemudian ditambahkan supaya lebih bagus saya ketikkan di bawahnya. Jadi saya kasih titik 3 dilanjutkan di bawahnya. Di sini adalah A dikalikan dengan dalam kurung 1 min B tutup kurung dikalikan dengan I P plus 1, Q, kemudian tutup kurung, kemudian ditambahkan dengan B dikalikan I buka kurung P plus 1, Q plus 1 seperti ini, lalu tutup kurung 2 kali seperti ini. Oke, selanjutnya diakhiri titik koma. Kemudian kita akhiri fungsi if ini dengan end if. Oke, setelah diakhiri end if, selanjutnya kita masih memerlukan else untuk if yang di atasnya ini. Jadi kita hapus di sini, saya ketikkan else. Jika tidak, nilai R pada posisi Y, X adalah kalau 0 itu hitam, jadi nanti dikasih warna hitam. Tapi di sini saya menggunakan warna yang mendekati putih. Jadi kalau putih itu 255. Jadi sekarang saya ganti dengan 200 titik koma seperti ini.
if. Oke. Setelah itu sekarang saya akan mengubah outputnya. Maaf, di sini outputnya adalah P, jadi bukan R. Jadi R di sini saya ganti dengan P. P argumen outputnya P, maka biar konsisten diganti dengan P, dan ini juga diganti dengan P. Nah, karena P-nya di sini kelasnya adalah double, oke. Maka saya rubah menjadi unsigned integer. Jadi caranya adalah P sama dengan win8, kemudian P seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan dalam satu figur. Saya gunakan fungsi subplot. Nah, subplot kemudian 1,2,1 seperti ini. Kemudian dengan imshow. Yang pertama saya tampilkan adalah variabel i saya tampilkan seperti ini. Kemudian saya kasih title adalah citra awal, citra posisi awal. Agar lebih cepat saya copy subplot, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini angka 1 kita ganti menjadi 2 karena untuk menampilkan bagian yang kedua pada figur tersebut. Kemudian imshow-nya variabel i diganti dengan P karena yang kita tampilkan adalah variabel P. Kemudian titelnya saya ganti citra posisi setelah diputar dengan bilinear interpolation. Nah, bilinear interpolation. Kemudian setelah itu geser ke maaf. Setelah itu kemudian kita tekan N untuk menutup fungsi N function. Oke. Setelah itu kita simpan. Sudah tersimpan, kita buka command window-nya. Nah, kemudian saya hapus semua dulu, clc clear. Oke, saya lihat file apa yang akan kita proses. Di sini saya akan memproses file bernama sateaci jpg. Saya copy, saya buat variabel ab untuk menampung citra yang kita baca. Kita gunakan fungsi imread, Ctrl V, kemudian tanda petik, titik koma seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengubah menjadi grayscale. Saya gunakan variabel abg untuk menampung citra yang telah dirubah ke dalam grayscale. Kita gunakan fungsi rgb to gray seperti ini. Kemudian buka kurung ab, titik koma seperti ini. RGB to gray. Ini penulisannya kurang, gray kurang y. Sorry, seperti ini jadinya RGB to gray. Oke, sudah terbentuk citra grayscale-nya. Selanjutnya kita proses citra grayscale tersebut, kita putar dengan sudut tertentu. Saya buat hasil variabel dengan nama hasil putar bi. Oke, karena bipolar interpolation, jadi saya namakan h putar bi. Kemudian kita panggil fungsi yang tadi kita buat. Nama fungsinya adalah putar bi. Nah, putar bi saya copy di sini, saya pastekan di sini, paste, kemudian buka kurung,
citra yang akan kita proses adalah ABG, kemudian sudutnya misalkan 5 derajat, titik koma, kita tekan enter. Kita tunggu sampai memunculkan hasil citra yang sudah kita proses. Nah, ini adalah hasil citra yang sudah kita proses yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah citra di posisi awal. Kemudian setelah kita putar dengan bilinear interpolation, diputar sebesar 5 derajat, hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Kita lihat decodingnya. Nah, di sini diputar dengan 5 derajat. Nah, kemudian kita lihat di sini warnanya agak mendekati putih, jadi abu-abu, karena saya kasih nilai dengan 200 seperti yang ada di fungsi tadi. Kita lihat di sini di editor, nilainya saya kasih 200. Bagaimana kalau misalnya kita ganti menjadi 0 seperti ini? Kita lihat perbedaannya. Saya simpan, kemudian saya panggil lagi. Apa ada perbedaan? Kita tunggu sampai proses berhasil. Nah, kita lihat hasilnya berbeda. Jadi warnanya ketika kita ganti menjadi 0 maka akan berwarna hitam. Nah, inilah hasil dari rotasi atau perputaran citra dengan menggunakan algoritma bilinear interpolation. Semoga bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.